wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita coba berbagi ilmu, sedikit berbagi ilmu. Mungkin ilmu kali ini adalah ilmu matematika ya. Kemudian yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, juga untuk siswa-siswi kita, terutama yang ada di bangku sekolah dasar. 3M, matematika mudah dan menyenangkan. Oke, matematika itu mudah. 1, kalau tahu caranya. 2, kalau menyenangkan belajar. Dan 3, harus latihan, dan latihan. Jadi tahu caranya ya, kalau supaya kita senang matematika dan harus senang belajarnya, harus latihan. Oke, kita kali ini langsung saja ke pembagian ya. Kali ini kita mau bahas tentang pembagian. Baik, pembagian. Oke, bilangan pembagian itu kan kita sebagai guru ya harus memberikan soal. Kita harus tahu bilangan habis dibagi 2 bilangan berapa saja ya. Bilangan dibagi 2 itu bilangan yang habis jika angka satuannya genap ya. Jadi jika angka satuannya genap. Kita lihat contohnya, misalkan bilangan habis dibagi 2 di sini angka satuannya genap. Misalkan ya dari angka, misalkan ini 8775, tapi angka satuan itu yang dimaksud angka 5 ini. Ini kita ganti misalkan 2, atau ini kita ganti belakang menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8 ya. Itu pasti akan habis atau 0 ya. Itu akan habis dibagi 2 ya. Kita hitung aja ya, salah satu misalkan kita kasih angka yang ganjil kita kasih di sini, terus di belakang angka misalkan 4 ya. Oke, kita coba nih ya. Makanya banyak banget ya, saya juga bingung nih kalau nggak pakai cara ini, saya juga bingung. Tapi yang jelas ini bisa dibagi 2, habis dibagi 2 ya. Ini hanya mencontohkan bahwa angka ini habis dibagi 2. Kita saat ini menggunakan kalkulator ya. Jadi untuk hasilnya nanti caranya ada cara cepat dibagi 2, tapi ini hanya menguji apakah bilangan ini bisa dibagi 2. Oke ya, bisa ya. Hasilnya 43987657. Baik, ini adalah angka untuk pembagian 2 ya. Kita akan lanjut lagi. Pembagiannya 3. Pembagian bilangan habis dibagi 3 itu jika jumlah angka penyusunnya habis dibagi 3. Maksudnya gimana sih angka penyusunnya habis dibagi 3? Misalkan ini ada angka ya, angka penyusunnya itu jumlah ini. Misalkan nih kita contoh yang kayak gini. Misalkan 8 tambah 7 itu jumlah angka penyusunnya. 8 tambah 7 itu 15. 15 bisa dibagi 3. Kita buktikan bahwa 87 memang habis dibagi 3. 87 bagi 3 bisa ya, 29. Jadi maksudnya habis itu tidak koma. Kan kita akan memberikan soal kepada siswa. Tentunya kalau kita pembagian 3 kita harus tahu kuncinya. Misalkan 8 tambah 7 itu 15. 15 bisa dibagi 3. Nah, kita tambahin lagi misalkan supaya jadi 18. Misalkan kita tambahin sini 837. Ini juga 18 bisa dibagi 3 ya. Kemudian misalkan kita pengen lagi 24. Ini kan udah 17. Kita ini deh 18 kita tambahin 3 supaya 21 lah ya. 21 berarti tambahin 4 ya. Oke. Nah, ini juga habis nanti dibagi 3. Kita buktikan saja. Ini udah kita tadi ya, 18 24 22. Sorry, 22 ini 22 3 di sini. Nah, ini berarti 21 ya. 21 bagi 3 ini pun habis. Coba 8373 dibagi 3 akan habis juga. Habis ya. 2791 hasilnya. 2791. Nah, contoh lainnya bisa kamu tambahkan lagi. Misalkan 8373 ini kan jumlahnya sudah kita hitung, yaitu kurang lebih 21. Tambahin lagi di sini 2 misalkan, atau di sini. Ini juga habis dibagi 3. Atau mau ini 24 ya, udah
apa 21 tambah 2 bukan 21 kita tambahin 3 di sini, misalkan 24 jadi 24 bagi 3 bisa juga ya. Atau kita mau 27 bagi 3, ini kan 21 tambahin 6 tambahin angka 6 bisa juga ya. Atau boleh juga biar pengecoh nih, jadi di sininya 36 di sininya 7. Ini juga akan habis jadi bagi 3. Kita buktikan ya. Ini jumlahnya dihitung dulu asal sebelum kita bagi ke siswa supaya enak. 3 tambah 6 9 ya. 9 tambah 8 17 tambah 3 20 27 bagi 3 9. Ini juga bisa kita hitung. Habis dibagi 3 3 6 8 3 6 8 37 ya. Kita bagi 3. Oke. Hasilnya 1 2 2 7 9 ya. Nah, ini kita mau bagi 3 ya, kita mau bagi 3 artinya kita harus tahu jumlahnya terlebih dahulu sih ya. Jumlah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah 7. Jadi kita sudah paham dengan cara memberikan soal kepada siswa. Paling tidak siswa kita tahu oh ini bisa dibagi 3 gitu, habis nggak koma gitu ya. Baik, untuk pembagian saya rasa saya akan lanjutkan lagi ya nanti. 15 aja ya, kita coba nih. 18 itu tambah 3 21 ya. Oke, kita coba 21 bagi 3 bisa 7 ya. Terus kita coba 24. Oke, kita coba ini jangan 3 deh. 18 supaya ke 24 tambah 6 ya. 134 1546 kita bagi 3, hasilnya dapat ya 447 182. Oke, seperti itu ya. Pokoknya jumlahnya harus bisa dibagi 3. Jumlah penyusunnya habis dibagi 3. Misalkan 7 tambah 8 15 itu pasti dibagi 3 habis ya. 78 dibagi 3 maka hasilnya 26 ya. Oke, jadi ini terus ini kan 15 nih, supaya kita bisa bagi 3 lagi ya. Misalkan 15 tambah berapa, tambah 3 kan tentunya, itu 738 di tengah juga boleh ya. 738 dibagi 3, oke hasilnya 246 ya. 7 tambah 3 di sini taruh angka misalkan mau 21 ya. 7 tambah 3 kan 10 tambah 8 18. Oke, taruh di sini 3 nih. 7338. Oke, 38 dibagi 3, oke 2446. Di sini sudah ada hasilnya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Bilangan habis dibagi 4 jika 2 angka dari belakang habis dibagi 4 ya. Oke, 2 angka habis dibagi 4. Jadi sekarang habis dibagi 4. 2 angka di belakang habis dibagi 4, 2 angka ya. Misalkan saya coba di sini 24. Oke. 73384 dibagi 4. Kita coba kalkulator kita. 733, oke, 733 824 kita bagi 4 ke sini. Oke, habis ya. 183456. 183456. Oke, ini contoh aja ya. Atau misalkan dibagi 4 habis ya, kita anggap aja ini 16 lah ya. Kita coba di sini tambahin angka yang enggak enak ya, yang 7 9 ya. Tapi di sini kita ambil angkanya yang habis dibagi 4 ya 12 contoh. Coba kita coba angkanya banyak banget di sini. Harusnya kita coba aja ini angka besar ya. 73.379.412 kita bagi 4. Oke, dapat hasilnya tidak koma, yaitu berapa tadi? 183.44953. Oke, berapa tadi ya? 44953. Oke, ini jawabannya. Jadi kita bisa ngasih soal ke murid dan murid pun tahu ini memang habis dibagi 4 ya. Ini kita dapat caranya. Jadi kalau mau dibagi 4, 2 angka terakhir
angka penyusunnya itu harus bisa dibagi 4. Contoh di sini kita ganti yang bisa dibagi 4 itu yang 16 ya. Kita ganti misalkan selain 16 kita ganti misalkan 24 ya, atau 32 ya, atau 36 ya, atau mau boleh selain itu 44 ya, itu pasti ketahuan ya, Pak murid kita pasti bisa itu. Atau di sini 8, intinya kunci gini 18 saja ya. Di sini kita pasti kita merubah depannya terserah mau 7 9 5 3, angkanya nggak enak juga tetap kita bisa hitung ya, karena dua angka terakhir bisa dibagi 4 ya. 16 kita angkanya nggak enak, angka depannya misalkan 12 saja juga bisa. Kita cek ya, 7 9 5 3 1 2 kita bagi 4. Nah, ini hasilnya 198828 1988. Oke, clear ya. Jadi kita sudah menjawab angka berapapun soal yang kita berikan kepada siswa. Kalau angka penyusun dua terakhir ini bisa kita bagi 4, maka pasti bisa dibagi 4 itu doang ya. Seperti itu, mudah ya. Bilangan habis dibagi 5 jika angka satuannya 0 atau 5. Oke, ini familiar banget. Kalau di sininya angkanya 0 ya, kemudian di sini dibagi 5 ya. Ya, jadi itu pasti bisa ya. Sini angkanya 5 ya, bebas. Ini angkanya mau berapa panjang pun, kalau di sininya 0 atau di sininya 5, di sininya 5 dibagi sama 5 pasti habis ya. Oke, familiar ya. Kemudian bilangan habis dibagi 6 jika habis dibagi 2 dan 3. Oke, contoh gini. Oke, contohnya gini. Jadi kita harus mulai dari angka rendah ya, karena bisa dibagi 2 sama 3. Contohnya gini, 6 ya, 6 pasti dibagi 3 bisa, habis dibagi 2 sama 3 ya. Terus 2 sama 3 itu ya kita bisa coba 12 ya, pasti habis dibagi 6. Naikin dikit ya, misalkan angkanya 24. Kalau dia bisa dibagi 2 dan 3 pasti dia bisa habis dibagi 6 ya. Oke, simple aja ya, seperti itu ya. Atau misalkan mau diganti lagi nih 66 ya. Atau kita coba ya, kan dia kan dibagi 2 sama 3, 2 kali 3 itu kan 6 kita kali 12 misalkan 72 pasti kita bisa bagi 6 ya, karena bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Taruhlah di sini 150 ya. 150 kan bisa dibagi 2 yaitu 75, bisa juga dibagi 3 itu 50, jadi juga dia bisa dibagi 2. Kita lanjutkan, bilangan habis dibagi 9 jika jumlah angka penyusunnya habis dibagi 9 ya. Jadi kita coba lagi angka penyusunnya, yuk kita hitung. Ini udah 1 tambah 5 tambah 0 berarti udah 6 bagi 9 tidak habis ya, tidak akan habis. Jadi kita harus tambahin lagi supaya bisa dibagi 9. Sekarang kita cek 1503 kita bagi 9, hasilnya habis 167 ya. Ini udah 9. Oke, kita cek lagi di sini, kita tambahin angkanya misalkan supaya jumlahnya 9 itu berapa ya, misalkan ini penyusunnya habis dibagi 9, ini udah kita bikin 18 ya. Ini kan udah 9 ya, 9 tambah 9 sebentar lah, 18 ya. Jadi ini 18, 1 9 9 10 10 tambah 5 15 15 tambah 0 terus tambah 3 18 bagi 9 itu 2. Pasti bisa, pasti habis dibagi 9. Kita cek 19,503 dibagi 9, hasilnya 2167 ya. Nah, ini contoh saja ya.
Sekarang kita bisa berasumsi misalkan 27 nih, ini udah 18 ditambah 2 ya, udah 20 ya. 20 tambah 5, 25, 5 tambah 2. Ternyata ini angkanya banyak ya. Dibagi 9 habis. Kenapa? Karena kita jumlahnya ini 27. Pada saat kita bikin soal ke murid, biar pembagian 9 lancar ya, tentunya kita ngitung ini habis nggak dibagi 9 gitu. Kita 1 tambah 9, 10 tambah 5, 15 tambah 0 tambah 3, 18 tambah 2, 20 tambah 5, 25 tambah 2, 27. Itu bagi 9 habis. Itu murid ngitung juga dia pasti kalau ngitung pakai susun ke bawah atau cara cepat dia habis juga ya. 252 bagi 9. Oke, ini hasilnya 2167028 ya. 028. Oke, ini caranya buat murid kita ke murid ya. Murid pun tahu ini habis dibagi 9 atau tidak. Boleh juga kita ajarkan ya. Berikutnya adalah pembagian dengan sisa. Oke, pembagian dengan sisa. Kali ini saya mau bagaimana caranya bagi dengan sisa. 7 bagi 2. Nah, 2 itu bisa hasilnya 3. Kenapa? Karena kalau 3 dikali 2 6. 7 kurang 6 1, sisanya 1. Gitu ya. Oke, sekarang contoh lagi 8 bagi 3. Tentunya 2 sisa 2 ya. 9 bagi 4 2 sisa 1. 11 bagi 3 3 sisa 2 ya. 14 bagi 5 2 sisa 4 ya. 23 bagi 3 itu 7 sisa 2 ya. Nah, di sini saya mau ngajarkan lagi gimana pembagiannya kalau angkanya besar ya. Kayak gini, ini kan puluhan ya. Tadi contohnya yang diberikan bagaimana kalau kayak besar gini, cara cepatnya gimana gitu, cara cepatnya. Oke, coba kita coba. 32 dibagi 2. Nah, ini kan 3 ini kita bagi 2, ini kan yang mendekati 1 ya. Ini nggak pakai bersusun ke bawah tapi ke samping, jadi kita nggak perlu nulis pistol, cara pistol ya, yang kayak begini ya, set gitu ya. Ini nggak, ini ke samping aja cukup. 3 kita bagi 2 itu 1, tulis ya. Nih 3 bagi 2, 3 bagi 2 tuh sisa 1 kan, sisa 1. Nah, ini 1, sisanya tulis di atas 3 ini satunya. Lalu ini ada angka 12. 1 sama 2 kalau digabung kan jadi 12. 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, ini caranya. Oke, kita ulangi caranya sebentar. Pertama ada soal 32 bagi 2. Lalu cara ngitungnya gimana? Kita ngitung nggak pakai gambar pistol lagi ya. Cara pakai pistol tetap harus tahu dan harus diajarkan, tapi kita nyoba cara ke samping untuk mengecek apakah benar atau tidak ya. 3-nya ini 3, yang paling depan dibagi 2, yang angka paling depan dulu kita bagi, itu hasilnya 1, tulis di sini. Tapi sisanya 1 taruh di atas sini satunya. Nah, jadi jadi angka sekarang 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6, tulis 6 seperti ini ya. Soal berikutnya, nah di sini 96 dibagi 4. 9 dibagi 4 itu 2, mendekati ya, 2. Nah, kan sisanya 1 nih ya, 1 tambah 6, 16 jadinya. Kalau digabung ya, 16 bagi 4 jadi 24 ya. Baik, kita teruskan. Berikutnya adalah soalnya agak panjang dikit, ada 3 angka atau ratusan dibagi satuan. 528 bagi 3. Kita tidak pakai pistol, kita pakai cara ke samping. 5 dibagi 3 1, sisa 2. Sisanya 2. 22 dibagi 3 7, sisa 1. 1 sama 8 18 dibagi 3 6. 1 7 6. Nah, seperti ini kurang lebih ya cara ke samping yang mungkin kita bisa praktekkan latihan ya. Oke, kita coba di sini ya. 3 6 7 8 dibagi 6. Oke, nah seperti ini. Ini juga ada 4 angka, berarti ribuan bagi satuan ya. Nah, pada saat 3 bagi 6 tidak bisa, pada saat ini ya 3 bagi 6 nggak bisa, kita tulis 0 sebetulnya. Tapi
Kalaupun tidak ditulis tidak apa-apa, kita langsung aja 36 dibagi 6, 6 ya, 6 sisanya 0 ya, 6 0 berarti 07, 7 bagi 6 1 sisa 1, satunya tulis di sini sisanya. Jadi sekarang 18 bagi 6 3, jadi jawabannya 613 atau 613. Oke, berikutnya 4 angka 2592 dibagi 12. Pada saat kita membagi angka ini ya, baik, kita teruskan kembali ya di sini 12. Nah 25 kita bagi 12 masih bisa ya, ternyata 2 sisa 1 ya. Oke, ini jadi gini. Gini, 12 ini sebetulnya bisa dipecah ya. Dipecah ini artinya 12 itu adalah kita uraikan menjadi 3 kali 4 karena kemungkinan siswa itu agak sulit untuk menganalisa angka 12 ini ya. Mungkin kalau guru masih bisa, maka dipecahlah 12 itu dari bilangan sederhana, misalkan 3 kali 4 atau 2 kali 6 gitu ya, supaya lebih mudah gitu ya. Oke, seperti inilah. Jadi 12 kita di sini ambil 3 kali 4 kali ini ya. Sekarang kita coba yang ini, 2592 kita bagi 3 ya. 2592 kita bagi 3 itu 4 ya. 8 sorry. 8 sisa 1. Makanya di sini sisanya taruh di atas 9 ya. 19 dibagi 3 itu 6 ya, sisa 1 juga. Sisa 1 ditaruh di sini. Nah, 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3 yaitu 4. Tulis 8 6 4. Nah, habis dibagi 3, sekarang kita bagi 4. Yang 4 kan belum. Sekarang kita bagi 4. 8 dibagi 4, oke 2. Oke, 6 bagi 4 1 sisa 2. Sisanya 2, tulisin 2. 4 dibagi 4 6. Nah, ini hasilnya jadi 216 ya. Ini boleh langsung ya, kalau mau langsung sebetulnya bisa juga ya. Contohnya gini, 25 bagi 12 kan tapi untuk guru ini ya, kalau yang murid mungkin harus dipecah dulu ya. Jadi misalkan 3 kali 4, 2 kali 6 ya, atau ya 12 kali 1 ya, tapi enggak. Di sini kalau kita bagi 12, 25 bagi 12 itu 2. Ya, di sini pasti 2 dan ini sisa 1. 19 bagi 12 itu 1. Sisanya berarti 19 kurang 12 itu 7 ya, 7. Nah, jadi kan jadi sisanya di sini nih ya. 72 dibagi 12 itu 6. Jadi hasilnya adalah 216. Oke, kita lanjut latihan. Nah, ini ada latihan. Oke, kita coba latihannya yang mana nih? 7824 bagi 6 ya. Kita coba yang ini aja. Yang mana tadi? Sebetulnya ini latihan ini tidak harus ya. Yang penting kamu bisa lah. Nabil udah Bil, Atala capek. Nah, ini kita coba. Misalkan ini 7 dibagi 6 itu 1. Ini kan sisanya 1 di sini ya. Ya kan? 1. 18 bagi 6 3. Sisanya 0. Nah, 2 dibagi 6 nggak bisa nih. Ya tulisnya 0. Karena kan udah sisanya 0 tadi. 2 bagi 6. Nah, udah 0 tulis, baru sekarang 24 dibagi 6 itu berapa? 4. 1304. Kita coba, kita tes betul atau tidak. 7824 kita bagi 6 per 6. Oke. Bismillah, 1304. Oke ya, betul ya. Oke, berikutnya kita coba lagi. Makanya ini misalkan 8775 bagi 27. Oke, kita coba lagi. Oke, salah. Kita coba lagi di sini. Nah, ini kita coba nih. Ini kan agak besar angkanya ya, 8775 bagi 27. Nah, kalau kita ngajar ke murid ada yang nggak bisa, mungkin harus kita pecah ya. Kita pecah berarti 8775 dibagi 3 kali 9. Ya, silakan. Tapi kalau udah ngerti, kalau guru ya mungkin kita bicara sebagai guru aja. Kita bilang di sini kalau kali 3 itu pasti 81. Kita tes kali 3, 87 dikurang 81 sisa 6.
67. Nah 67 berarti 27 kali 2 ya. 7 dikurang 54 ya, itu adalah 13. Nah 13 kemudian tambah 5, 135 bagi 27 ya, kali 5 ya. Pada mandi aja deh daripada begitu ih. Kita tes hasilnya, mudah-mudahan benar ya, karena angkanya gede banget. 875 bagi 27 325 ya, alhamdulillah benar ya. Seperti itu kurang lebih ya caranya. Kalau mau dipecah bisa ya, pecah aja 27 itu 3 kali 9 ya, silahkan boleh dipecah ya. Yang penting ya itu tadi, kalau angkanya seperti ini ya memang enak dipecah ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan berikutnya, materi berikutnya mungkin ya, operasi bilangan bulat. Ya, sebentar. Bentar. Oke, ini dulu ya. Operasi campuran, perkalian dan pembagian. Oke, sebetulnya sebelumnya kita akan pernah mengerjakan soal dan latihan yang seperti ini ya. Ini mungkin ya. Tapi di sini kita tidak bicara dulu, karena kita akan coba dulu seperti ini ya, soal sederhananya. 36 kali 8 bagi, kali ada bagi. Nah, terkadang kita ngitungnya seperti ini, 36 kali 8 dulu bagi 9, atau ada juga mungkin 36 bagi 9, atau ada juga yang mungkin yang gini dulu ya. Caranya seperti ini mungkin. Kita bikin seret garis ya. 36 kali 8 kita tulis di sini. Bagi 9 ini, 9-nya di bawah ya. Jadi bagi ini jadi per, seret jadi per ini ya. Nah, pada saat kita ngitung seperti ini, ada yang kita lihat sering digunakan itu coret. 36 kita coret 9, kita bagi 9 itu 4. Jadi kita ganti angkanya 4, lalu 4 dikali 8 adalah 32. Nah, ini cara ngajar ke murid supaya cepat ya. Tapi tentunya cara dasarnya adalah dahulukan yang paling kiri sebetulnya ya, dahulukan yang paling kiri. Ini hanya solusi biar cepat, harus seperti itu ya. Kalau kita mulai dari sini pun anak gak akan bisa jawab, gak ketemu 8 bagi 9 ya. Tapi kalau kita ajarkan 36 kali 8 seret 9 dibagi 9, bagi ini akan jadi seret atau per, lalu kita mengerjakan lebih mudah. 36 bagi 9 ketemu, kita coret 4 kali 8 32. Kemudian ada soal berikutnya, bagaimana kalau soal seperti ini ya. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, yang kita lihat ini, kita harus paham seret kita coret. Nah, yang angka 3 ini di bawah ya, jadi 14 kali 6 nya di atas, jadi yang ini yang di bawahnya gitu ya. Nah, sekarang kalau gini gimana ya, ini 6 bagi 3 dulu yang kita kerjakan ya. 6 bagi 3 2, 14 kali 2 28 gitu. Di sini ada soal contoh 33 kali 37 bagi 11 ya. Kita akan coba ngitung ya, kita coba ngitung, minjem di sini. Oke, tapi saya coba ngitung malah ambil ininya dari sini ya. Oke, sebentar, saya coba ngitung tadi masih. Oke, di sini ada caranya. Sebentar. Oke, kita lihat di sini ya. 33 kali 37 seret, karena ini bagi 11 nempel persis baginya sebelah kanan dari angka kanannya 11, ya udah 11-nya di bawah. 33 bagi 11, seperti inilah kurang lebih jawabannya. 33 kali 37 bagi 11, 11-nya di bawah, baginya jadi seret. 33 dibagi 11 3, coret ya. 3 kali 37 itulah 111 ya, 111. Seperti itu ya caranya ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi soal latihan. Wah, ini udah ada latihan seperti ini udah
akar kuadrat ya. Oke, ini pun sama. Kali ini ada mungkin bilangan kuadrat ya. Kita ada mungkin soal murid sampai sini, entah itu soal OSN, entah soal kelas 6, soal kelas 5, ada bilangan kuadrat ya, ada bilangan pangkat 2, ada soal juga seperti ini. Nah, bagaimana cara sama? Pada saat ada bagi, terus sebelah kanan persis ada angka itu, maka angka itu ada di bawah. Jadi 12 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 2. Sebenarnya bisa langsung sih ya, bisa langsung, tapi ini cara sederhana seperti ini. Ini kita coret 4 sama bagi 8 kita coret jadi 2, di sini 4 bagi 8 kita bagi jadi 2 ya. Maksudnya 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 itu 2 ya, kita coret. Atau begini disederhanain juga boleh sih. 12 dibagi 2 6, 8 bagi 2 4 ya. Oke, 4 bagi 4 coret jadi 4 bagi 4 lagi coret jadi 6 kali 6, sisanya adalah 36. Di sini 36 itu bisa juga sebetulnya langsung ya. Langsung kayak gini misalkan. Oke, sebentar. Kita pinjam dulu. Misalkan gini. Ini saya coba tulis bentar, yang mana kemudian 12 kali 4, ini enggak ada ininya sih, bentar. Enggak ada ininya apa, sorry. 12 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 per 8 pangkat 2. Nah, di sini pangkat 2 semua, yang penting syaratnya itu ya. Pada saat dia ada bagi seret, angka yang di paling kanan bagi itu tentunya dia ada di bawah. Nah, ini kita coret. Seret kita bagi 4 ya. Ini 1, ini kita bagi 4, ini 2. Ya, 2 pangkat 2 tentunya sebentar kita dulu supaya cara seperti ini juga jangan sampai salah juga ya. Artinya tetap konsepnya kita pakai 12 kita bagi 2 ya, itu 6 pangkat 2, tapi pangkat 2 nya jangan lupa, jangan sampai dihilangkan ya. 6 pangkat 2 berapa? Sama dengan 36. Nah, oke, begitu ya. Oke, kita coba yang cara ini yuk. Kita coba sebelum ada langkahnya. Kita coba 9 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 per 12 seret. Kok ini udah di bawah, kenapa ini enggak ini ya di atas? Karena posisinya begini, ini yang paling kanan bagi itu ini. Jadi angka 12 pangkat 3 ya, dia harus di bawah. Itu doang cara konsepnya gitu. Oke, ini kita bagi 3, ini adalah 3, ini kita bagi 3, ini 4 ya. Tapi pangkat 3 nya jangan dicoret ya pada saat kita ngetik ini. Nah, ini 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 3 coret, habis. Tinggal 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 berapa ya? Hasilnya ya ini 27. Jadi hasilnya adalah 27, 3 kali 3 kali 3. Itu ya. Oke, seperti itu. Kita coba. Kalau kayak gini juga boleh, 9 kita tulis semua. Ini untuk mengajarkan ke siswa SD mungkin lebih cenderung seperti ini ya. Oke, hasilnya adalah 27. Baik, kita teruskan kembali ya. Kita teruskan kembali di sini bilangan kuadrat. Oke. Baik, untuk bilangan kuadrat kita akan teruskan dengan video lagi nanti ya. Untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi kalau ada yang salah mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.